Saudara, hidup orang jauh lebih murah daripada harga daging sapi. Betul tidak? Maka itu jangan sombong. Usus sapi masih ada harganya, usus kita siapa yang mau? Jadi contoh ini, maka itu jangan ada yang sombong dalam hidup ini. Mengapa ini bisa terjadi? Karena manusia lupa berapa harga hidup. Kalau setiap kita tahu berapa nilai hidup kita, berapa harga hidup kita, betapa tak ternilainya sesuatu yang terpendam di ladang tangan ini, maka orang itu akan berhati-hati dalam hidup. Dia akan sayang hidup itu. Orang yang terikat dengan narkoba, kita gak usah bicara soal ada setan atau tidak. Oke, itu urusan nanti. Tapi sederhana penyebabnya, dia tidak pernah menghargai hidup. Betul tidak, saudara? Kalau setiap manusia itu bisa menghargai hidupnya, bahwa tak ternilai, dia akan rusak dirinya sendiri. Dia akan sayang-sayang. Nah, gereja harus menyadarkan dunia dengan kebenaran. Kalau gereja tidak mengabarkan ini kepada dunia, gereja kecepatan ke depan. Kenapa saya mau katakan kalimat ini? Hampir semua gereja terlalu cepat ke depan. Dia melompati berapa lompatan. Kenapa saya berkata seperti ini? Dengarkan. Sebab gereja lebih banyak bicara tentang ke surga daripada tentang kehidupan. Renungkan ini baik-baik. Ketika gereja lebih banyak bicara tentang surga dan tidak imbang dalam pemberitaan gereja itu, maka lahirlah orang-orang munafik dalam gereja. Sebab gereja tidak mengajarkan bahwa sebelum kita sampai ke surga, kita harus melewati beberapa tahap kehidupan ini. Dan ini yang gak dibahas. Maka itu kita kecepatan ke depan. Saya ambil contoh. Sadar anak-anak muda dan semua kita. Saya tidak tahu berapa pendeta yang hadir saat ini. Satu hal saja saya mau bicara, dan biarlah saudara kaget untuk hari. Jumlah guru Kristen sekarang ini makin merosot. Setiap tahun ajaran baru, karena saya bergerak di bidang pendidikan, setiap tahun ajaran baru, anak-anak muda Kristen yang lulus SMA dibanding dengan semua jumlah calon guru atau semua pemuda-pemudi Indonesia yang lulus SMA dalam tahun ajaran baru itu yang jadi guru, maka pemuda-pemudi Kristen itu hanya 8% yang mau jadi guru. Coba mikir hal ini. Kalau pemuda-pemudi Kristen ini hitungan 2 tahun terakhir, 2005 dan 2006 dan 2007, dan makin tahun jumlahnya makin merosot. Anak muda Kristen yang mau jadi guru, berarti 92% itu orang lain. Pernahkah kita sadar bahwa saudara harus menikah dan pasti punya? Kalau jumlah guru Kristen makin merosot, siapa yang ngajar anak-anakmu nanti? Ini gak pernah dikorbankan gereja. Maaf, anak-anak muda gereja 70% ingin masuk Indonesian Idol. Celaka sekali. 70% anak muda Kristen menjadi artis. 70% anak muda Kristen ingin jadi worship leader yang hebat, pemain musik, jadi singer. Tidak salah. Tapi kalau kita tidak sadar sebelum ke surga ada jalan kita lewati dulu. Itu namanya jalan kehidupan ini. Muhammadiyah, dengarkan, menjadi kelompok, apa istilah saya, kemasyarakatan yang sangat peduli dengan kesehatan dan pendidikan bangsa ini. Saya ulangi lagi. Muhammad
kemasyarakatan dan keagamaan yang paling peduli dengan pendidikan dan kesehatan di negara ini. Saudara lihat, Amin Rais punya cita-cita yang luhur dan hebat. Sebelum 2009, di seluruh ibu kota provinsi negara Indonesia harus sudah berdiri sebuah lembaga pendidikan yang terbaik dari TK sampai universitas. Dan di kompleks itu harus berdiri juga rumah sakit Islam yang terbaik. Dan Muhammadiyah sudah tinggal sekian persen lagi mencapai target itu di 2009. Padahal yang diambil pola Muhammadiyah adalah pola gereja. Ingat sejarah, di mana ada gereja Katolik pasti ada sekolah dan rumah sakit terbaik. Amin Rais melihat itu. Sebelum mereka mikir surga, mereka mikir fakta di depan. Dengan kata lain, gereja mabuk dengan surga. Lalu kita lupa, kita masih menginjak bumi hidup ini. Walaupun memang ini sulit, tapi kita percaya perubahan pasti terjadi. Jumlah anak muda Kristen yang ingin jadi polisi yang benar makin sedikit. Jumlah anak muda Kristen yang ingin jadi jaksa dan hakim yang benar makin sedikit. Jumlah anak muda Kristen yang ingin jadi teknokrat, yang ingin menjadi politikus itu makin sedikit. Saya tidak bicara tentang kesempatan atau tidak di negara ini. Percaya akan ada perubahan. Tapi khotbah-khotbah gereja terlalu jauh ke depan. Kira-kira saya betul atau salah bicara ini? Ayo engkau bangkit. Tolong kalau ada guru-guru Kristen yang sudah umurnya 50 tahunan dan mau pensiun, bicara ini di semua gereja. Tolong pendeta-pendeta rekan-rekan hamba Tuhan berubah mulai 2008 khotbah kita. Jangan membawa anak-anaknya ingat surga tapi lupa dunia. Bulan puasa yang lalu ada apa? Untuk pertama kali ada orang Malaysia jadi astronot, diajak terbang dengan pesawat ruang angkasa Rusia. Kenapa saya mengikuti itu? Karena ketika itu bulan puasa, maka astronot ini harus konsultasi dengan ustadz di Malaysia. Bagaimana buka dan sahurnya kalau di sana? Nah, berarti saudara nggak pernah mengikuti berita seperti itu. Apa yang kamu baca, anak-anak muda? Harusnya kalian mengikuti berita-berita itu. Pertama kali warga negara Malaysia jadi astronot. Hebat. Berarti cita-cita 90% lebih pemuda-pemudi Kristen. Cita-cita yang di awang-awang saja. Enggak jelas. Maaf, 84% semua mahasiswa-mahasiswi Kristen. Ingat, karena saya bergerak di bidang pendidikan. Kalau saya tanya, mengapa kamu mengambil jurusan A misalnya, ini yang saya kuliah, 84% jawabannya tidak tahu. Jangan kau tertawa kalau kau mahasiswa tanya di muslim. Nah, 90% lebih jawabannya begini. Kalau sudah nggak tahu, lalu kenapa kamu masuk ke jurusan ini? Ini yang 90 sekian persen. Karena yang diterima cuma jurusan ini. Jawab iya atau tidak? Berarti 90% sekian sarjana di Indonesia tidak tahu tujuannya kuliah ilmu ini itu kenapa? Jawabannya karena diterima cuma ini. Mengapa ini bisa terjadi? Hai pemuda-pemudi Kristen, karena gereja tidak pernah khotbahkan ini. Kejadian 1:26, perhatikan baik-baik. Sejak manusia belum ada, waktu itu Papa baru merencanakan menciptakan manusia. Baca kitab yang belum tahu. Kejadian 1:26. Sejak semula di benak Bapa di surga, mengapa manusia harus ada? Baca baik-baik. Tujuannya adalah supaya manusia itu menjadi seorang ahli di bidangnya masing-masing.